Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light mempersiapkan balas dendamnya pada Sasha. Nah, kira-kira di video kali ini seperti apa rencana besar yang disusun oleh Ellie untuk menjebak Sasha serta pasukan White Knight dan apa yang direncanakan oleh Hardy untuk melawan Naga Merah. Daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah bertemu dengan keempat bawahannya, Light segera meminta maaf kepada mereka semua karena telah membawa sekelompok petualang dari ras Elf. Icehead yang mendengar hal itu langsung menenangkan Light. Ia mengatakan tidak masalah karena seharusnya merekalah yang harus bertindak lebih cepat. Jadi menurutnya justru mereka yang seharusnya meminta maaf kepada Light. Light menghargai ketulusan Icehead namun tetap merasa bahwa dirinya lah yang perlu meminta maaf. Ia kemudian memohon bantuan pada Icehead untuk membimbing mereka sampai ke menara raksasa. Tanpa ragu, Icehead menerima permintaan itu dengan senang hati. Setelah itu, Icehead meminta Suzu agar juga memberikan tanggapan terhadap permintaan Light. Namun, Suzu hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Sebagai gantinya, Locke yang merupakan senjata sekaligus partner Suzu membantu menjelaskan bahwa Suzu memang sangat pemalu dan ia pun meminta maaf atas sikapnya itu. Light hanya tersenyum kecil dan berkata agar Locke tidak perlu merasa bersalah. Menurutnya, yang paling penting sekarang adalah mereka segera berangkat menuju menara raksasa karena Ellie dan yang lainnya pasti sudah menunggu di sana. Mendengar itu, Icehead mengangguk dan meminta Light serta kelompoknya untuk mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Gold tampak senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan Jack setelah sekian lama. Jack pun tersenyum dan berkata bahwa Ellie sempat memberinya saran agar meskipun rekan atau adik-adiknya sudah berusaha sebaik mungkin, ia tetap tidak boleh membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Ia lalu menatap Gold dan bertanya apakah Gold sudah benar-benar melindungi Light selama ini. Ucapan Jack itu sontak membuat suasana menjadi tegang. Gold merasa bingung dan yang lainnya tampak tidak senang, hingga aura membunuh perlahan terasa di sekitar mereka. Namun Jack tetap berusaha tetap tenang. Ia mengatakan bahwa ia tahu semua orang di sini adalah rekan dan bawahan Light, jadi tidak perlu terlalu serius seperti itu. Ia hanya ingin mereka semua bersikap apa adanya di hadapan Light. Memang, Jack memiliki sifat yang unik. Ia selalu menganggap semua orang di sekitarnya sebagai adik dan dirinya sebagai kakak bagi semua orang, bahkan kepada Light sekalipun, yang sebenarnya adalah tuannya. Hal itu kadang membuat bawahan Light kesal, tapi Light sendiri sudah paham bahwa itu memang sifat bawaan Jack yang sulit diubah. Ia pun tidak mempermasalahkannya, karena mungkin itu adalah cara Jack agar mereka bisa lebih akrab satu sama lain. Agar suasana tidak semakin tegang, Light berkata bahwa Jack memang sudah diizinkan untuk memanggilnya adik, jadi tidak ada alasan untuk marah. Namun, ia juga menegaskan agar Jack tidak memprovokasi yang lain karena mereka bisa saja tersinggung. Melihat suasana mulai mencair, Light pun mencoba menenangkan semuanya agar perjalanan mereka menuju menara raksasa bisa kembali terasa tenang. Light lalu mencoba mengobrol santai. Ia mengatakan bahwa sudah lama sekali ia tidak melihat Icehead memakai gauntletnya karena setiap kali ia kembali ke Abyss, Icehead selalu mengenakan pakaian pelayan miliknya. Icehead pun menjawab dengan tenang. Ia memang sudah lama tidak memakainya dan merasa agak canggung. Tapi setidaknya kini ia sudah belajar dari Mei tentang bagaimana cara menjadi pelayan yang baik dan sopan. Tiba-tiba Merah ikut menyela obrolan mereka dan dengan nada candaan menyarankan agar Icehead sekalian saja melepas gauntlet dan juga pakaiannya. Mendengar itu, Icehead langsung menatap Merah dengan kesal dan berkata, mana mungkin ia melakukan hal memalukan seperti itu di depan tuannya. Ia bahkan berjanji akan membalas perbuatan Merah nanti. Namun Merah hanya tersenyum santai dan berkata, kalau Icehead ingin bermain dengannya, maka ia akan melayaninya dengan senang hati. Melihat keduanya saling menyindir seperti itu, Light hanya bisa tersenyum kecil. Menurutnya, Merah dan Icehead memang terlihat tidak akur, tapi sebenarnya mereka berdua adalah teman dekat bahkan sejak masih berada di Abyss. Mereka sering makan bersama dan saling membantu. Hanya saja keduanya memang suka bercanda dengan cara yang agak berlebihan. Berbeda dengan Suzu, berdasarkan yang Light tahu, Suzu justru lebih sering menyendiri dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Locke yang merupakan partner sekaligus senjata yang selalu ia bawa di tangannya. Bisa dibilang, Suzu memiliki kemampuan yang cukup unik bernama Gunner, di mana senjatanya mampu menembakkan peluru dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meskipun wajah Suzu terlihat cantik seperti seorang gadis, namun sebenarnya di kartu karakternya tertulis bahwa ia memiliki jenis kelamin ganda. Light sendiri belum memahami sepenuhnya apa maksud dari hal itu.
Tak lama kemudian, Locke memberitahu Light bahwa mereka telah sampai di lokasi menara raksasa. Saat itu, Light bisa melihat dengan jelas bangunan menara putih yang menjulang tinggi hingga menembus langit. Pemandangan itu membuatnya terdiam kagum. Ketika mereka tiba di depan menara, Nazuna, Aoyuki, dan Ellie langsung menyambut kedatangan Light dengan penuh kegembiraan. Light kemudian meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu cukup lama. Ellie hanya tersenyum dan mengajaknya untuk berbincang di dalam menara. Dalam perjalanan masuk, Ellie menjelaskan bahwa di dalam menara raksasa ini tidak hanya ada sihir, tapi juga teknologi yang diterapkan dengan sistem yang sama seperti di Abyss. Jadi mereka bisa beristirahat dan bersantai dengan tenang di dalamnya. Ketika berada di dalam menara, mereka bisa melihat begitu banyak pilar-pilar besar menjulang tinggi di setiap sisi ruangan. Saat melangkah lebih dalam, Light sempat melihat sekilas seekor naga raksasa yang tengah beristirahat di sana. Ellie lalu menjelaskan, naga itu adalah peliharaannya yang akan ia gunakan untuk rencana kali ini. Light yang merasa belum pernah melihat naga tersebut sebelumnya pun langsung menyadari bahwa itu adalah makhluk panggilan milik Ellie. Ellie kemudian memandu mereka menuju lantai atas. Ia menjelaskan bahwa di dalam menara ini, item teleportasi sama sekali tidak bisa digunakan. Namun, ia sudah menyiapkan mekanisme perpindahan khusus di dalam menara agar mereka dapat langsung berpindah ke lantai tertinggi, yaitu ruang singgasana. Sesampainya di atas, Light duduk di kursi singgasana yang megah, sementara seluruh bawahannya berbaris rapi di hadapannya sambil menundukkan kepala. Ellie, yang merupakan otak dari seluruh rencana balas dendam ini, mulai menjelaskan secara detail strategi mereka terhadap Sasha. Pertama, mereka akan menggunakan rencana dasar yang sudah disusun Light, yaitu menargetkan Sasha bersama tunangannya. Ellie juga telah menyiapkan langkah tambahan untuk memanfaatkan situasi itu agar bisa menaikkan peringkat petualang Light sekaligus memancing pasukan White Knight agar menyerang menara raksasa. Dengan begitu, mereka bisa bertarung melawan pasukan terkuat kerajaan Elf sekaligus menguji kekuatan sebenarnya dari para bawahan Light di dunia permukaan. Ellie tahu bahwa Light dan para bawahannya memiliki kekuatan luar biasa, namun mereka tetap perlu melakukan pertarungan nyata untuk membuktikan seberapa besar kekuatan mereka sesungguhnya. Selain itu, dengan menangkap pasukan White Knight, mereka bisa memperoleh informasi penting tentang Master, dan jika mereka berhasil menyingkirkan kekuatan utama kerajaan Elf, maka kerajaan tersebut akan mudah dijatuhkan. Dengan rencana itu, mereka juga bisa mengamati bagaimana reaksi negara-negara lain terhadap serangan tersebut. Kalaupun nanti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perkiraan, kerusakannya hanya akan terjadi di sekitar menara. Sementara markas utama mereka di Abyss tetap aman. Setelah mendengar penjelasan panjang itu, Light memuji kehebatan Ellie yang sudah menyusun rencana dengan begitu matang. Namun, ia ingin memastikan apakah Sasha dan pasukan White Knight benar-benar akan datang ke menara. Ellie menjawab dengan yakin bahwa mereka pasti akan datang. Ia menjelaskan bahwa ia telah menempatkan naga di lantai pertama sebagai umpan, dan sebelumnya juga menggunakan Hellhound untuk memancing perhatian Sasha. Ketika Sasha melihat naga raksasa itu, pasti ia akan segera melaporkannya ke kerajaan Elf, dan hal itu akan membuat pihak White Knight segera mengirim pasukan untuk menyelidiki keberadaan menara tersebut. Di sisi lain, tepatnya di istana kerajaan Elf, Sang Ratu Elf yang baru saja menerima laporan dari pihak Serikat langsung mengadakan rapat darurat. Saat ini, Ratu benar-benar merasa cemas setelah mengetahui adanya naga merah yang muncul di menara raksasa. Kanselir kerajaan kemudian menjelaskan bahwa ada rute tertentu yang menghubungkan antara wilayah kota bawah hingga menuju ke menara tersebut. Hardy lalu bertanya tentang seberapa akurat informasi yang mereka dapatkan. Kanselir menjawab, setidaknya ada 2 laporan yang bisa dipercaya. Laporan pertama berasal dari seorang petualang terkenal bernama Clown Mask yang belakangan aktif di kerajaan Kurcaci. Informasi ini disampaikan oleh pihak Serikat Petualang. Laporan kedua datang sedikit terlambat, namun berasal dari Sasha yang merupakan tunangan Mikhail. Keduanya merupakan laporan resmi yang telah diverifikasi oleh para ahli dan dinyatakan valid. Hardy pun merasa yakin jika informasi tersebut bisa dipercaya karena bersumber langsung dari pihak elf dan manusia. Namun, kanselir tampak khawatir bahwa jika informasi itu benar, pasukan White Knight bisa saja berada dalam bahaya besar. Hardy yang mendengar hal itu segera berdiri dan menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa pasukan White Knight yang ia pimpin akan memastikan naga merah tersebut dikalahkan. Sementara itu, di menara raksasa, Ellie melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, Hardy kemungkinan besar akan melakukan serangan kejutan dengan memimpin langsung pasukan White Knight. Ia juga memperkirakan Sasha dan Mikhail akan ikut dalam rombongan tersebut.
Karena itu, Ellie sudah menyiapkan seluruh rencana dan menempatkan pasukan mereka untuk menghadapi serangan tersebut. Ellie, Aoyuki, dan Nazuna yang merupakan bagian dari kelompok 49 akan ikut bertempur, disusul oleh Locke dan Suzu yang siap berjuang demi Light. Ada juga Mera yang sudah tak sabar untuk bersenang-senang dengan lawannya nanti. Jack bersiap menghadapi siapapun yang muncul dan berniat meledakkan musuhnya demi Light. Dan terakhir, Ice Heat bertekad melakukan yang terbaik demi tuannya. Dengan semua itu, pertarungan besar antara kekuatan tempur terkuat dari Abyss melawan pasukan elit White Knight milik Kerajaan Elf akan segera dimulai di Menara Raksasa. Pada malam harinya, di pinggiran hutan dekat Menara Raksasa, pasukan White Knight bersama Sasha telah tiba untuk mempersiapkan serangan kejutan. Hardy, sebagai pemimpin, mengikuti rencana awal di mana mereka akan masuk ke dalam hutan dan bergerak langsung menuju menara lewat rute yang diketahui Sasha. Sarvant kemudian memberi saran pada Sasha agar tetap tenang dan tidak berpikir untuk mundur, sekalipun dalam situasi darurat. Sasha menjawab dengan yakin bahwa ia akan memandu semua orang lewat jalur terpendek dan paling aman. Demi negara, ia bertekad melakukan yang terbaik agar seluruh pasukan bisa sampai ke menara tanpa kelelahan. Mikhail ikut menimpali mengatakan bahwa ia akan menjaga Sasha dari belakang jika keadaan darurat terjadi. Ia juga memperlihatkan armor kelas fantasi yang diberikan langsung oleh pihak kanselir sebagai perlindungan tambahan. Mendengar itu, Sasha menegaskan lagi bahwa dirinya tidak akan merepotkan siapapun. Mengetahui semangat mereka, Sarvant merasa lega dan Mas pun mengaku kagum pada Mikhail dan Sasha yang menunjukkan jiwa nasionalis tinggi. Sementara itu, Kia dan Nia saling berbisik pelan karena tahu kalau Mikhail mendapat bantuan istimewa dari kanselir. Setelah semua siap, Hardy meminta Sasha menunjukkan arah menuju menara dan Mikhail memastikan kalau mereka akan menjalankan misi ini dengan sempurna. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mencapai area depan menara raksasa. Semua terdiam sesaat, terpukau sekaligus waspada melihat betapa besar dan megahnya bangunan itu. Namun tak lama kemudian, 6 ekor Hellhound muncul dari pintu masuk menara. 3 masuk ke hutan, sementara 3 lagi tetap berjaga di depan gerbang. Sarvant lalu memperingatkan bahwa monster itu memiliki level setidaknya 1000 dan bahkan tampaknya ada 3 di antaranya. Menurutnya, melawan mereka secara langsung adalah hal yang mustahil, jadi ia menyarankan untuk memancingnya menggunakan senjatanya. Namun Hardy menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukanlah monster itu, melainkan naga merah. Ia melarang pasukannya melakukan serangan sembarangan sebelum mengetahui kekuatan musuh yang sebenarnya. Lagi pula, tak lama lagi waktu rapat strategi bersama para petualang akan dimulai. Dan benar saja, tak lama kemudian terdengar ledakan asap di langit menarik perhatian para Hellhound. Seketika, monster-monster itu pergi mengejar sumber suara tersebut. Rencana pemancingan mereka berhasil. Dengan situasi itu, Hardy langsung memberi perintah untuk melanjutkan misi utama untuk berburu naga merah sesuai rencana awal. Ia memperingatkan semua orang agar tetap waspada, karena kemungkinan besar akan ada monster lain di dalam menara. Tak boleh ada satupun yang lengah. Setelah semuanya dirasa siap, Hardy mulai menggunakan skill silent agar keberadaan mereka tidak terdeteksi. Dengan skill itu, bahkan suara sekecil apapun dari tubuh mereka tidak akan terdengar. Sihir kelas pertempuran seperti silent sebenarnya berfungsi untuk mencegah suara dari tubuh penggunanya bocor keluar. Namun karena level skill silent milik Hardy sudah sangat tinggi, efeknya pun berubah dan semakin diperkuat, hingga membuat Hardy menjadi pusat yang benar-benar memaksa keheningan di sekitarnya. Keheningan itu begitu mutlak, sampai-sampai orang biasa bisa menjadi gila jika terlalu lama berada di dalamnya. Setelah itu, mereka semua berlari menuju pintu masuk menara raksasa. Hardy memberi instruksi pada Sarvant untuk memimpin di depan. Namun begitu mereka melangkahkan kaki masuk, tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir teleportasi raksasa di bawah pijakan mereka. Dalam sekejap, cahaya sihir itu menyelimuti seluruh pasukan, membuat mereka terkejut karena sadar telah masuk ke dalam perangkap teleportasi. Kini pasukan White Knight sudah terpisah ke berbagai lantai di dalam menara. Di lantai pertama, Kia dan Nia akan berhadapan dengan Mera dan Ice Heat. Di lantai kedua, Sarvant akan melawan Suzu. Lalu di lantai ketiga, Mas akan bertarung melawan Jack. Di lantai keempat, Nazuna sudah menunggu untuk menghadapi Hardy sendiri. Dan terakhir, di lantai kelima ada Light yang telah bersiap menyambut kedatangan Sasha dan Mikhail sebagai bagian dari panggung balas dendamnya yang kini resmi dimulai. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.